Oke, silakan Bapak Ibu, sudah saya rekam, silakan dimulai. Baik, Pak Andri, saya duluan atau Pak Andri yang jadi coachnya? Yang duluan, biar selesai. Oke, Oke, kita mulai mungkin. Cuma ini kok kamera tiang udah kamera tiang udah kelihatan ya di sini kok tiang tidak terlihat kamera. keluar dulu dari yang pertama, Ibu. Sudah keluar tiang. Sudah keluar. Oh ya sudah. Kita mulai ya. Oke, Jelas suara tiang, Pak? Nah, kita mulai. sangat jelas. Sudah direkam itu Bu Fasil? Sampun, Ibu. Masya Allah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andri, bisa kita ngobrol sebentar? Iya, bisa kita ngobrol sebentar, duduk, sekedar ngobrol, berbagi cerita. Karena saya tadi mendengar Bapak berbicara dengan guru di ruang guru tentang kesulitan yang Bapak alami di kelas. Bolehkah kita diskusikan? Oh, begitu. Mari, Ibu, kita berdiskusi di bangku sebelah sana yang agak tenang. Baiklah, Pak Andri. Bagaimana kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, saya turut bersyukur dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan kita bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Oh iya Pak Andri. Iya Pak Andri. Ngomong-ngomong, apa sih yang kira-kira menurut Bapak yang ingin Bapak capai dalam diskusi pendek kita ini? Ibu, saya ingin mendapatkan solusi dari persoalan yang saya hadapi. Memangnya masalah apa yang Pak Guru hadapi di kelas yang Pak Guru ampuh? Begini, Ibu, saya bingung. Hampir 50% dari siswa saya belum menguasai perkalian, apalagi pembagian. Dan ini berdampak pada kurangnya pemahaman mereka terkait operasi hitung, serta menyebabkan hasil belajar mereka menjadi rendah. Saya juga bingung, berbagai macam cara sudah saya tempuh, tapi hasilnya itu saja. Yang bisa itu saja, dan yang tidak bisa pun itu saja. Oh begitu. Iya, Baiklah Ibu. Pak Guru. Oh. Mungkin Ibu punya pengalaman dan Ibu bersedia membagikannya pada saya. Baiklah Pak Guru. Saya memang ada sedikit pengalaman karena kebetulan saya mengajar di kelas itu selama 22 tahun dan saya rasa saya bisa membaginya. Namun kira-kira menurut Bapak sendiri rencana aksi apa yang kira-kira Bapak bisa lakukan untuk memecahkan persoalan yang sedang Bapak hadapi? Memang ada rencana saya, Ibu. Saya ingin mengelompokkan mereka berdasarkan tingkat kesulitannya, lalu memberikan mereka bimbingan khusus di luar jam pelajaran, sehingga anak-anak ini tidak ketinggalan pelajaran setelah mengikuti bimbingan dari saya. Bagus sekali itu Pak. Dan menurut Bapak, apakah itu bisa dilakukan? Karena Bapak kan mengelola 6 kelas, lalu kemudian kelas-kelas itu akan Bapak kelompokkan. Apa kira-kira menurut Bapak waktu Bapak cukup untuk itu? Insya Allah, Ibu. Namun, saya akan kesulitan jika mengelolanya sendirian. Nah, karena itu di sini mungkin diperlukan kolaborasi dengan guru matematika yang lain ya Pak Guru ya. Iya, benar. Dan menurut Pak Guru kira-kira apakah Pak Guru benar-benar ingin membuat murid-murid Pak Guru itu bisa menuntaskan kompetensi berhitung perkalian dan pembagian ini? Iya, Bu. Memang saya bersungguh-sungguh ingin
membantu siswa saya agar dapat menguasai perkalian, pembagian. Namun tentu saja saya butuh bantuan dan kerjasama dari sesama guru matematika yang lain. Baiklah kalau begitu. Saya melihat kesungguhan Pak Guru dalam hal ini dan saya akan membagi beberapa tips berdasarkan pengalaman saya. Yang pertama, tentu saja Bapak harus menuntaskan prakompetensi terkait operasi perkalian dan pembagian itu dulu. Dan karena kalau Bapak tidak tuntaskan prakompetensi itu, maka untuk mencapai tahapan selanjutnya pengetahuan yang lebih kompleks, maka murid-murid Bapak akan semakin kesulitan. Nah, sebelum itu apakah Bapak memahami konsep dari perkalian itu sendiri? Iya, Ibu. Perkalian itu pada dasarnya kan seperti penjumlahan berulang. Jadi artinya misalnya 2 kali 7 itu sama dengan 7 tambah 7. Nah, kan itu sangat sederhana, pemahaman Bapak tentang perkalian sangat bagus dan itu menurut saya sangat tepat untuk diterapkan kepada otak murid yang juga masih sangat sederhana, yang masih berada pada operasional konkret. Jadi dengan melatihkan itu berulang-ulang, sering sekali dilatih kan lama-lama pembiasaan berpikir, habit of mind-nya itu akan berjalan. Kalau sudah dia mau berpikir, lama-lama dia akan berusaha mencarinya. Jadi lambat laun kita berharap dengan dia terbiasa berpikir, dia tidak malas untuk mencari hasil dari perkalian itu. Ketika dia tidak tahu, maka dia akan mencoba menghitungnya. Itu yang pertama, tip yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, seperti yang Bapak tadi sampaikan, Bapak ingin mengelompokkan mereka, itu bagus sekali. Bapak kelompokkan mereka sesuai dengan tingkatan kemampuannya, mana yang memang belum bisa memahami prakompetensi pada penjumlahan, perkalian, lalu pembagian, Bapak kelompokkan itu, lalu Bapak bimbing secara kontinu sesuai dengan mereka hadapi. Dan sesuai yang Bapak rencana aksi tadi itu menurut saya sudah sangat tepat sekali. Tinggal bagaimana menjalankannya saja. Dan kira-kira menurut Pak Guru untuk bisa mencapai target itu berapa lama waktu yang diperlukan? Saya rasa selama dilakukan kontinu dan fokus, ya sekitar 2 minggu saya bisa menuntaskannya, Ibu. Luar biasa Pak Guru. Kalau dalam 2 minggu Bapak bisa menuntaskan persoalan yang Bapak hadapi, saya rasa murid-murid Bapak dalam 2 minggu ke depan sudah sangat siap untuk masuk kepada kompetensi perkalian dan pembagian. Dan yang penting juga dari hal itu, mungkin ada sedikit penekanan, selain daripada kita menanamkan konsep, mungkin perlu juga diberikan berbagai konten yang menarik. Ada variasi metode ketika Bapak mengajar dan lain sebagainya. Atau ada mungkin tambahan yang kira-kira Bapak bisa lakukan untuk membuat mereka menjadi lebih tertarik pada pembelajaran yang Bapak lakukan. Baik, mungkin untuk saat ini saya akan mencoba tips-tips dari Ibu dan saya mohon arahan selanjutnya. Iya, saya percaya Pak Andri bisa, karena saya melihat Pak Andri itu memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang Bapak hadapi. Dan tentu saja mari kita bersama-sama bersemangat untuk belajar. Saya akan terbuka tetap menjadi teman diskusi bagi Pak Andri, dan saya pun akan senang sekali bila saya juga bisa belajar dari Pak Andri dan mengobservasi Pak Andri. Iya Ibu, saya akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi dengan siswa saya dengan sebaik-baiknya. Dan saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau mendengarkan saya, memberikan saya masukan bagi pengembangan profesionalisme saya ke depan. Terima kasih Ibu, semoga kita sukses selalu. Amin. Sama-sama Pak Andri. Baiklah, kita balik sekarang ya. Iya, Ibu.
Silakan Baiklah, Pak Andri. Asrol, mohon maaf ya Bapak mengganggu waktu kamu. Pak Guru dengar Asrol ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Tapi Bapak lihat Asrol kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya, Nak? Iya nih Pak Guru, saya ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tingkat kabupaten. Tapi persoalannya Pak, saya masih kurang percaya diri. Itu masalahnya. Oh, begitu. Asrol masih belum percaya diri. Coba jelaskan Pak Guru, mengapa Asrol kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten tersebut. Iya Pak, saya sih merasa kurang pantas kalau saya yang dipilih. Karena kan banyak juga teman-teman saya yang lain yang menurut saya itu lebih layak mengikuti perlombaan. Dan kebetulan dulu saya pernah dikirim Pak waktu kelas 1 dan saya gagal. Itu membuat rasa percaya diri saya itu menjadi berkurang Pak Guru. Baik Asrol, sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Asrol saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Indonesia. Jadi kami menunjuk Asrol karena Asrol mempunyai potensi bagus dalam berpidato. Menurut Asrol, apa saja kemampuan Asrol dalam pelajaran bahasa Indonesia? Menurut saya sih, saya memang memiliki kemampuan berkomunikasi Pak Guru. Berpidato pun di depan kelas saya terbiasa. Tapi masalahnya itu tadi saya kurang percaya diri masih Pak Guru. Nah, itu kan bagus kemampuan kamu itu menyampaikan pesan, berpidato itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu, Nak, agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencananya sih kalau memang saya harus ikut berlomba, saya akan menghubungi Pak Guru Armawan, guru bahasa Indonesia. Saya akan meminta bimbingan lebih dari beliau, lalu kemudian melatih saya, sehingga saya menjadi lebih percaya diri. Dengan peningkatan kemampuan itu, saya akan jadi lebih percaya diri Pak Guru. Tapi kira-kira Pak Guru Armawan mau ya untuk mendampingi saya Pak Guru? Insya Allah Ibu, Pak Armawan itu terbuka sekali untuk murid-muridnya yang ingin belajar padanya. Dan bagus sekali, ternyata rencana kamu luar biasa. Dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten? Saya sih kepercayaan diri saya sudah mulai ada Pak Guru. Tapi mohon nanti Pak Guru bantu saya menghadap Pak Guru Armawan ya. Siap, nanti Pak Guru bantu untuk menghadap ke Bapak Armawannya, dan insya Allah Pak Armawan akan siap membimbing Asrol. Nah, kalau begitu kan percaya diri saya tumbuh Pak Guru. Jadi saya nggak takut ditinggal sendirian. Iya, jadi semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba tersebut. Selanjutnya, adakah komitmen kamu untuk lomba ini? Saya sih berkomitmen menang Pak Guru. Saya tidak mau pengalaman tahun lalu itu terulang. Jadi saya ingin memenangkan perlombaan, saya akan sungguh-sungguh belajar sama Pak Guru Armawan sampai saya bisa. Lalu kemudian saya bisa membawa nama baik bagi sekolah kita dan menjadi kebanggaan sekolah maupun keluarga saya Pak Guru. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu, Asrol. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa juara. Terima kasih Pak Guru. Semoga Pak Guru panjang umur dan tetap bisa membimbing saya. Amin. Sama-sama, Asrol. Sekarang mari kita berefleksi, Bu. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Refleksi satu-satu dulu.
Nggih. Tiang dulu ya. Oke. Nggih. Jadi yang sudah berjalan itu pertanyaan antara coach dan coachi selama 2 kali latihan ini sudah mengalir, ada dialog interaktif yang hangat antara coach dengan coachi. Baik, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? Kalau saya sih dari proses ini yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, mungkin ini masih mungkin tidak jauh dari ini. Kita perlu banyak berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali informasi lebih mendalam lagi. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang pertama tentu saja kita harus fokus. Karena dengan fokus maka kehadiran penuh itu bisa terjadi. Jadi persoalan-persoalan lain dikesampingkan dulu. Kita juga perlu menyiapkan ruang dan waktu yang tenang supaya kita bisa fokus membantu coach kita ketika kita menjadi coach dan membantu menjadi coach yang baik, menjadi coach yang baik ketika kita berperan sebagai coach begitu. Terus apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Banyak berlatih. Dengan banyak berlatih dan sering melakukan ini, menerapkan ini dalam proses pembelajaran sehari-hari di sekolah, maka keterampilan kita akan semakin meningkat. Baik. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Bagaimana Bu Pasil, kami sudah selesai sepertinya. Kita ini masih direkam ya Pak Guru ya? Masih. Mungkin Ibu bisa bertanya ke Tiang tentang refleksinya itu, mumpung masih ada waktu. Oke. Dari pertanyaan yang pertama, apa ini saya belum buka refleksi. Apa yang sudah berjalan dengan baik sampai mungkin bisa share screen kan Tiang Pak Guru? Share screen untuk refleksinya. Gak apa-apa kan share screen untuk memandu Tiang meanukan ini refleksi. Ini Bu. Ya ini. Belum muncul ya? Ya. Ini di foto aja Ibu. Oke. Tiang foto, lalu kemudian baru Tiang akan tanyakan terus. Sudah? Belum. Oke. Sudah. Sudah Pak Guru. Terima kasih. Oke, kita mulai untuk refleksi untuk Pak Guru ya. Untuk refleksi yang pertama, menurut Pak Guru apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Menurut saya antara coach dan coach tadi bisa menyampaikan pendapatnya dengan leluasa tanpa ada tekanan sedikit pun. Dan ini perlu tingkatkan terus.
Itu yang berjalan dengan baik selama percakapan menurut saya, Ibu. Oke. Lalu Jadi kemudian kemitraan menurut antara Pak coach Guru, dan coach. oke. Terus Menurut Pak Guru, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari praktik coaching tadi? sebagaimana yang Ibu katakan tadi juga bahwasanya mungkin sama ya kasus kita karena ini pertama kali kita praktikkan, yaitu tentang bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kompetensi yang ada pada diri coach. Kayak gitu, Ibu. Oh, kita sependapat kalau begitu Pak Guru. Ya. Lalu refleksi yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk memunculkan supaya Bapak itu bisa present atau fokus, bisa hadir secara penuh ketika melakukan coaching? Tentu kita sebagai coach itu harus meluangkan waktu dengan meluangkan waktu sehingga dalam melakukan coaching itu kita tidak merasa terganggu dengan hal-hal lain. Kita fokus melaksanakan coaching. Kemudian juga sebelum melakukan coaching ini, si coach juga harus mempunyai gambaran pertanyaan apa nanti akan diajukan, sehingga nanti pas kita melakukan coaching tersebut kita tidak akan kita akan hadir penuh kayak gitu, Ibu. Karena biasanya artinya Bapak menyiapkan daftar pertanyaan dulu sebelum kita melakukan coaching sehingga pertanyaan itu bisa pertanyaan jelas, Ibu. Ya, bagus sekali mungkin apa yang sudah Bapak desain, dan mari kita sama-sama belajar. Bagaimana Bu Fasil? Kami sudah selesai? Masih ada yang perlu kita diskusikan, Pak Guru? Mungkin itu saja, Ibu. Oh, ini belum, coba saya tanya Ibu dulu. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, ini umpan balik dari coach ke coach. Ya. Kalau yang saya rasakan sih mungkin karena kita membutuhkannya ya, membutuhkan ilmu ini, jadi saya bersemangat ingin tahu sebenarnya bagaimana rasanya ketika kita berada pada posisi coach, lalu kemudian bagaimana rasanya ketika berada pada posisi coach. Jadi kalau saya sih, perasaan saya itu penasaran. Penasaran ya. Kalau Pak Andri sendiri bagaimana? Kalau dia senang, karena ini sesuatu yang baru, kok masalah-masalah yang kita hadapi itu jadi long ya, nggak ada, jadi terbebas lah gitu. Jadi saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat misalnya di coaching tersebut bisa saya keluarkan semua kayak gitu. Kan biasanya kita jadi bermasalah kalau masalah itu kita pendam gitu. Betul sih. Emang ini salah satu sarana untuk berbagi juga. Jadi baik posisi coach maupun coach bisa memiliki manfaat dari coach, dari coach kita bisa dapat banyak informasi terkait persoalan-persoalan yang dihadapi di sekolah. Dan dengan menjadi coach, kita juga terlatih untuk menggali berbagai potensi atau hal-hal apa saja yang ingin kita ketahui. Jadi kedua sisi menjadi coach dan coach itu sama-sama menguntungkan. Benar. Tidak merasa rugi walaupun kita menjadi coach dalam hal ini. Karena kita juga dapat inspirasi, kita dapat masukan dari rekan-rekan kita. Jadi tidak ada posisi yang lebih baik
antara coach dan coach kalau menurut saya. Kedua-duanya berimbang. Jadi kerjasamanya itu menjadi mutualisme jadinya. Tidak seperti lebih tinggi, lebih rendah, tapi seperti mitra. Seperti mitra teman. Jadi ada teman kita untuk berbicara ketika kesulitan dalam kita menghadapi persoalan. Kayaknya waktu kita sudah habis nih Bu, jam 8:04 sudah ini. Tadi kita mulai jam 7.33. Iya, cuma ini Bu Fasil mungkin masih merekam ini. Iya. Bagaimana Bu Fasil, kami sudah selesai? Mungkin beliau ada masalah dengan jaring. Ya. Out? Kita out stop saja ya. Ibu, tanpa berbicara dulu. Oke. Ibu Asrol sudah keluar Ibu ini. Kami sudah selesai, tapi Ibu Asrolnya keluar. Bolehkah Tiang gabung di main room? Pak Andri udah selesai ya Pak ya? Nggih, Ya, silakan Pak, boleh keluar kembali ke main room Pak kalau udah selesai. Siap.